Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bermalam minggu untuk Anda. Senang sekali kami dari FB Rasa Radio Kuala Lumpur kembali dapat menemani malam minggu Anda untuk kesempatan malam hari ini 13 Februari 2021. Dan seperti yang sudah kita informasikan bahwa malam hari ini kita akan mengadakan ngobrol-ngobrol bareng, dialog santai bersama tamu-tamu saya dari Paket Mail. Yeay. Selamat malam Amzar. Ya, selamat malam. Selamat malam juga Rifki Tata. Selamat malam, Kak. Oke, terima kasih sudah bersedia datang ke FB Rasa Radio untuk memberikan informasi seputar Paket Mail. Ini seperti tagline-nya, kiriman Anda amanah kami. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu nih sejarah singkat mengenai berdirinya Paket Mail ini. Silakan. Amzar atau Rifki? Boleh. Oke, silakan Rifki. Ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk semua penonton setia Facebook Rasa Radio. Sekedar informasi tentang Paket Mail, sebetulnya kita memang mungkin ada beberapa kawan-kawan mungkin kurang familiar atau belum tahu tentang Paket Mail. Kok ada Paket Mail? Memang sebetulnya kita sudah berdiri 2 tahun yang lalu, Kak. Paket Mail itu 2 tahun yang lalu. Memang awal mula berdirinya customer atau market kita fokus ke Bangladesh. Oke. Awalnya Bangladesh, tentang pengiriman. Habis itu juga ternyata berjalannya waktu karena Bangladesh sendiri tidak ada seperti kargo-kargo yang pengiriman ke Indonesia. Kalau ke Indonesia kan selalu kargo tanpa timbang. Kargo juga, tanpa timbang namanya ya. Betul, kargo tanpa timbang. Itu sebetulnya jadi polemik dan bumerang buat kita perusahaan kargo. Karena selalu customer itu ketika ditanya ini ada batas beratnya enggak? Ada, Kak. Loh, itu loh tulisannya katanya kargo tanpa timbang. Tapi kan kadang kita berpikir balik, kita logikakan barang untuk ngebungkusnya kan kertas kardus. Kalau diisi berat-beratnya hancur juga gitu. Boleh silahkan. Cuma kita tidak berani menggaransi atau menjamin barangnya utuh atau sesuai dengan awal mula yang dikirim. Karena kan terus yang ngangkat juga kita masih manual. Ya kita yang angkat. Oke, jadi itu kalau orang berpikirnya tanpa timbang, artinya kalau misalnya beli kargo yang paketnya S yang paling kecil, terus mau mengisi kapasitasnya maksimal sampai beras dimasukin. Betul. Terus apalagi ya tepung, gula gitu yang beratnya berkilo-kilo gitu. Sampai kan kadang kita temui ada yang kirim semen, yang kirim keramik. Keramik lantai, paku, waduh, semua pokoknya ya. Memang sih cukup, cuman beratnya kan mungkin bisa jadi 200 kilo kan. Betul. Dan kapasitas atau kekuatan dari kardus itu sendiri kan nggak bisa mengakomodir berat itu. Gitu, akhirnya hancur. Gitu. Selain kardusnya ya kita yang angkat juga. Bener, yang angkat juga yang ada patah tulang. Betul. Kan. Jadi kadang itu yang jadi dilema kita, message tidak sampai sesuai yang kita inginkan. Kadang seperti itu. Jadi seperti itu, awalnya fokus ke Bangladesh, berjalannya waktu ternyata kita lihat kok demand-nya masyarakat Indonesia, kok antusiasi masyarakat Indonesia selain kirim duit kok kirim barang juga jadi priority gitu banget, kan. Apalagi di zaman pandemi seperti ini kita tidak bisa pulang. Akhirnya ya sudahlah, kirim aja makanan. Lalu Amzar, bagaimana bisa membidik pasar Indonesia? Sedangkan mungkin saya harus bertanya dulu mengenai ada kasus beberapa waktu yang lalu nih mengenai kargo. Di komen nih FB Rasa Radio pun ada. Ini beneran amanah nggak nih? Nah, ini Amzar selaku pemilik dari Paket Mail ini bagaimana merespon hal tersebut? Kita sememangnya aman lah hantar barangnya. Kenapa kita ngambil tagline amanah Anda kiriman kami? Karena kami yakin apa yang teman-teman kirim adalah barang-barang berharga yang notabene itu akan dipersembahkan untuk keluarga tersayang di Indonesia. Betul. Makanya ya
selain ibaratnya kita berbicara bisnis, kita juga berbicara artinya kepercayaan ini ya. Kepercayaan dan beban moral. Beban moral artinya teman-teman sudah ngumpulin sekian bulan kadang untuk nabung beli barang yang mau dikirim itu gitu ya. Kan apanya kita usaha semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan kami juga, kami usahakan kami berikan servis yang terbaik. Alhamdulillah untuk boleh dikatakan servis atau handling yang di Malaysia sementara tidak ada masalah. Nah, ketika problem kami adalah mungkin problem semua kargo. Yaitu after clearance. Jadi ketika after clearance itu maksudnya artinya apa? Perjalanan kargo itu ketika pertama stepnya kita ngantar kotak kosong. Jadi teman-teman isi, ada yang 1 minggu siap, ada yang 2 minggu sampai ada yang 1 bulan. Ya suka-suka kan itu. Nah, itu tadi karena kemampuan teman-teman mengisi juga kan masing-masing berbeda. Ada yang mungkin ada yang sudah siap, ada rezeki tinggal lebih, masukin, ada yang nyicil gitu ya. Akhirnya ketika itu setelah ibaratnya kotak penuh diinformasikan ke kami siap kotaknya, maka kami angkat. Habis itu setelah kita angkat mungkin 2-3 hari ada di store kami, kita masukkan ke kontainer untuk loading perjalanan berlayar daripada Port Klang ke Surabaya. Oh, ini naik kapal ya? Kapal. Habis itu dari perjalanan dari Port Klang ke Surabaya, di Surabaya sendiri itu ada antrian bea cukai. Bea cukai. Nah, ketika dari bea cukai kita sendiri yang dengan di sinilah di perjalanan ini kita yang tidak bisa kasih exact time atau waktu pasti berapa hari. Karena kadang apalagi yang notabene untuk sekedar informasi untuk customer paket mail khususnya. Jadi pengiriman di bulan mulai dari November, Desember, Januari itu memang trafiknya luar biasa. Betul, apalagi ditambah dengan adanya pandemi. Banyak yang tidak bekerja. Betul. Gitu ya. Lagi satu Kak, gimana? Promo 12-12. Oh iya. Itu luar biasa, semuanya sangkut. Setelah itu bagaimana dilanjutkan? After clearance itu? Habis clearance kayak gitu kita juga tidak berani maksudnya ngasih informasi betul-betul detail berapa hari. Karena dari clearance sendiri masuk lagi ke gudang kita di Surabaya. Nah, dari gudang situ baru kita distribusi ke alamat-alamat yang tertera. Lalu ini mekanismenya bagaimana jika ingin menggunakan jasa dari paket mail? Menghubungi kemana dulu? Kalau sekedar informasi mungkin yaitu tadi mungkin teman-teman belum terlalu familiar dan kenal dengan paket mail. Boleh menghubungi baik itu di Facebook kami ada Paket Mail HQ. Juga di Instagram kami ada Paket Mail HQ. Ada nomor WhatsApp hotline atau tidak? Nomor WhatsApp hotline ada di 019 258 3775. 01925837775. Ini kita bisa bertanya mengenai berapa harganya, lalu daerah mana saja. Nah, ini mengenai daerah mana saja di kolom komentar juga sudah banyak yang bertanya. Di Johor ada nggak Kak? Di Kelantan ada nggak Kak? Jadi di mana aja nih kira-kira nih? Sementara itu tadi Kak, artinya kenapa kami mencoba sekedar improve dan mempromosikan via live kayak seperti ini karena memang beberapa teman-teman belum tahu paket mail. Jadi ini masa pengenalan khususnya untuk teman-teman yang notabene maaf dari mulai mungkin dari yang tinggal di kongsi atau di perumahan mungkin belum terlalu familiar karena kemarin memang kita fokusnya di teman-teman khususnya student. Jadi mahasiswa karena jadi memang mahasiswa dulu gitu ya. Selama ini kita buat marketingnya di online dan website kita. Memang tidak, karena memang teman-teman kita itu tadi belum banyak tahu. Tapi ini begitu sudah masuk FB Rasa Radio, nanti yang nonton ribuan ini pasti. Bagaimana ini? Kenapa kita masuk ke FB Berarti Rasa sudah Radio? Ada persiapan dong. Akan mengakomodir atau juga coveragenya makin luas gitu ya. Sampai saat ini paling jauh atau sampai saat ini mana saja yang di cover oleh Paket Mail? Mungkin silakan Amzar. Area yang kita cover adalah Klang Valley. Klang Valley. Ya betul. Dan juga kita juga ada ejen di macam Penang. Ada di Penang. Tapi belum di seluruh Malaysia lagi lah. Cuma di tempat-tempat yang tertentu saja yang ada. Lalu bagaimana jika kita ingin menghubungi menggunakan jasa Paket Mail? Yang pertama kita WhatsApp ke nomor 0192583775. Ya betul. Lalu akan diantarkan kotak. Kita ini dulu kita list dulu, kira identitas, detail dulu alamat mana. Nanti kita arahkan
ke agent terdekat. Oh, jadi ini HQ-nya ya, nomor. Ya, Oke. Kemudian setelah itu? Setelah itu nanti agent yang terdekat atau baik itu HQ nanti mengatur jadwal kapan, jam berapa, dan hari apa, serta size apa. Oke. Kemudian setelah diisi penuh begitu, nelpon lagi untuk diambil lagi barangnya. Betul. Namanya door to door service ya. Service. Artinya barangnya diambil dan diantarkan di depan rumah, di depan pintunya. Lalu mengenai harganya nih, berapa dan kemana saja ini? Paket-paketnya silakan Amzar. Kita hantar di Indonesia, di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Tentang harganya kita misalnya Jawa harga S adalah RM160. Okey. Dan juga M 210, L 250 dan juga XL 370. Itu ke seluruh Pulau Jawa. Ya, betul. Oke. Kemudian ada lagi yang Sulawesi, Madura, Bali juga. Itu bagaimana? Katakan di Sumatera kita S serendah RM240. Yang S, kemudian yang M RM290 dan L 340 dan juga XL RM475. XL itu 470. Ini size-nya bagaimana? S, M, L, XL gitu. Mungkin saat ini orang berpikir bedanya cuma antara satu dengan yang lain itu cuma 2 inci, mungkin 2 inci, 2 inci. Kira-kira paket mana sih? Kotak mana yang tidak terlalu mahal tapi isinya bisa banyak? Biasanya orang kan nanya gitu tuh. Itu kira-kira mengambil kotak yang mana? Sekarang yang kalau S kekecilan, XL kebesaran gitu kan. Kebetulan di data kami memang majority teman-teman itu juga Kak, lihat segmen. Betul. Oh, lihat segmen. Lihat segmen serta bulan juga. Kalau yang ada bulan-bulan ya? Menjelang Ramadan macam nih mesti XL. Oke. Dengan L dengan XL. area. Biasanya memang kalau luar Jawa khususnya kayak di teman-teman yang Lombok atau NTB itu M dengan L. Lepas tuh yang Sulawesi juga M dengan L. Kalau yang Jawa mesti XL. Oke. Kalau ini yang saya lihat dari harganya itu yang terbesar untuk ukuran XL ada di Rp920. Betul. Itu ke mana tuh tujuannya tuh? 920 NTT. Ya, NTT kan. Jauh, ini mahal banget ya. Betul. Karena memang jauh sekali kan tempatnya. Kalau kita mau ke sana 920 juga nggak cukup. Betul. Gitu kan. Dan notabene memang mungkin lebih ke volume, quantity. Karena teman-teman yang boleh dikatakan yang teman-teman NTT di Malaysia tidak sebanyak teman-teman yang dari Jawa. Ya, kalau di Jawa ini murah nih. Betul. 370 itu kira-kira ya kurang lebih 1,5 juta lah ya. 1 juta gitu. Kalau kita mau pulang juga nggak cukup uang 1 juta. Belum tiket pesawat dan lain-lain. Belum bawa barangnya. Nah, ini kalau kita beli kotak yang XL yang 370 tujuan ke Jawa, berapa maksimal kg atau kilonya yang bisa kita masukkan ke dalam situ? Okey, maksimum yang kita boleh isi adalah sebanyak 70 kilo. 70 kilo. 70 kilo kita punya maksimum. Selebihnya ini yang XL ya? Ya, XL. Dan kalau ada kelebihan dari 70 kilo bagaimana? Kita akan charge untuk ke customer additional charge. Oke, charge-nya 1 kilonya? Itu ditentukan pada office nanti. Oke, jadi kalau maksimal ada yang kalau XL 70 kilo, kemudian yang L? Juga sama yang lain, cumanya maksimum tidak lebih daripada 70 kilo. Oke, jadi maksimal 70 kilo. Betul. Gitu ya. 70 kilo itu ya banyak banget lah kalau mau ngirim baju udah berapa ratus gitu kan. Kecuali kalau tadi itu mengirim semen, ngirim keramik. Ngapain jauh-jauh bayar nyampe 370 mau ngirim keramik semen kayak nggak ada aja di Indonesia. Kemudian apa saja barang-barang yang bisa dimasukkan ke dalam kotak ini? Semua barang boleh masuk kecuali barang-barang elektronik yang ada bateri. Misalnya kalau kayak handphone gitu? Handphone boleh tak boleh. Oh, nggak bisa. Oke. Jadinya yang berlainan macam baju, pakaian semua kan. Alat dapur, Milo boleh. Oh, alat dapur. Boleh juga. Panci gitu ya, sendok gitu. Mixer, kadang-kadang magic jar. Oh, jadi boleh ya? Boleh. Yang tidak ada bateri. Ya, betul. Oke, tapi rusak nggak sih kalau masukin elektronik gitu? Kalau itu tadi makanya kita tidak anjurkan ketika customer pesan atau bertanya tentang barang yang boleh dan tidak boleh, maka kita usahakan hindari barang yang mudah pecah. Oke. Karena kadang ada ya itu tadi
pembeli adalah raja, customer always right, selalu betul. Jadi dia kadang ini kotak saya harus dijaga ya, posisinya harus betul-betul berdiri, menghadap ke atas bisa, gitu ya. Akhirnya kami jawab pun bisa Bu, bisa Pak, tapi Bapak bayar 1 kontainer. Iya benar ya. Karena jadi khusus gitu ya. Karena 1 kontainer kan dalam 280 box Kak. Jadi kita pun maksudnya di luar daripada kemampuan kita untuk betul-betul kontrol lihat posisinya betul-betul harus berdiri gitu. Harus betul-betul jangan sampai kemek, jangan sampai rusak kotaknya, kita artinya itu di luar dari kemampuan kami sebagai. Tapi kalau ini kan kardusnya dari kertas gitu ya, karton gitu, akan di wrapping lagi nggak, diplastikin atau bagaimana? Customer harusnya memberikan kotak yang sudah diisi kepada paket meal. Oke, untuk masalah packaging artinya kita serahkan ke customer. Artinya kadang customer, kalau yang notabene customer yang sudah biasa kirim, itu siap selain wrapping plastik dia sulam juga pakai tali temali itu Kak. Oh, betul-betul cantik. Jadi disulam pakai tali sendiri. Iya. Tapi dari paket mail ada tidak memberikan tambahan kayak di coverin, diplastikin lagi, dikasih bubble wrap lagi gitu, ada nggak? Untuk wrapping plastik kita buy add-on. Oke. Jadi kalian kita bisa, offer, betul, tapi ada tambahan biaya. Oke. Kemudian yang seperti kayak mau ngirim lotion, kosmetik itu boleh nggak sih kayak itu yang cairan gitu, minyak wangi segala macam kan? Memang sih kalau kayak makeup kan nggak mudah pecah kan, tapi kan ada yang cairan tuh, krim tuh, itu gimana, bisa nggak begitu? Kalau secara rule yang itu kuantitinya maksudnya betul-betul kegunaan dan dipakai sendiri, dan itu boleh Kak, tapi dengan catatan use dalam artian sudah terpakai. Jadi yang baru tidak boleh. Betul, tidak boleh. Kalau baju-baju baru boleh? Baju juga baru-baru dihindarkan. Kalau misalnya kita buang dulu tagnya gitu? Karena memang license atau izinnya kargo kita kan personal effect untuk use item. Penggunaan harian gitu ya, bukannya untuk impor, niaga ekspor, atau dijual perniaga. belikan. Ada nggak sih biasanya ngakal-ngakalin tagnya dibuka? Banyak gitu. Sekali Kak. Tapi gimana kalau sudah begitu, bisa nggak? Nah makanya ketika dari awal kita informasikan bahwa paket ini adalah paket personal effect, artinya pakaian-pakaian atau kegunaan sendiri yang notabene kadang ya sebagian harus terpakai. Tapi kadang ya itu tadi, informasi yang kami minta dikasih tapi tidak sesuai dengan apa yang di dalam. Iya, karena kan mau ngirim ke keluarga, masa ngasihnya yang bekas? Pasti mau beli tuh kan di mall, KLCC, Pavilion, ada tulisan harganya RM. Bangga dong yang di kampung nih, anakku ngirim nih harganya ada tulisan ringgit Malaysia. Maunya begitu kan? Itu bagaimana, bisa nggak? Tapi kalau untuk itu, untuk barang-barang yang boleh dikatakan baju yang masih baru kita boleh kan, tapi dengan catatan jumlah yang terbatas. Iya, kalau pemakaian sendiri ya bajunya celana 1 atau 2, bukannya 10, 20 gitu ya. Karena kita pernah mendapati mau kirim sepatu. Saya tanya atau kami tanya, berapa pasang Bang? 20. Ada 20 pasang. Jualan dong itu. Itulah makanya. Nggak boleh. Ini buat betul-betul saudara-saudara. Ya. Nggak mungkin dong saudara sampai 20 dibeliin semua. Itu just tip tuh, jangan-jangan. Kayak gitu nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, ini pengiriman berapa lama akan sampai ke Indonesia? Kalau ke Jawa deh misalnya Surabaya, berapa lama nih kira-kira maksimalnya gitu? Tidak lebih dari selama itu. Okey. Kita jangkakan lebih kurang dalam 1 bulan, 1 minggu ke 2 bulan. Sebabnya sekarang kita dalam tempoh PKP ni kita agak ada delay sikit. Dipahami itu. Di sebelum ni kita boleh sampai dalam masa 1 bulan 1 minggu. Cuma yang baru-baru ni kita lebih kurang dalam 1 bulan setengah ke 2 bulan. Oke, jadi tidak akan lebih dari 2 bulan gitu. Betul, ya. Betul. Kalau ke Surabaya, kalau yang ke Sumatera nih banyak yang nanya ke Medan gitu, ke Aceh itu berapa lama tuh? Kalau ke Aceh sendiri atau Sumatera Kak, itu juga jadi boleh dikatakan jadi. Karena akan lebih lama dong dibanding di Jawa kan? Secara logikanya katanya Sumatera itu lebih dekat daripada Jawa. Kenapa lebih lama sampainya? Itu juga, saya kan pernah juga tuh ngirim ke Lampung. Kebetulan untuk sekedar informasi teman-teman juga, karena untuk kargo kontainer, by kontainer itu sekarang dulu ada 2 di Tanjung Priuk Jakarta dengan Tanjung Perak Surabaya. Sekarang Tanjung Priuk sudah nggak bisa, semua jadi centralized di Jawa Timur di Surabaya. Oh, jadi semua kargo turunnya di Jawa. Dari kargo daripada kontainer dari Port Klang itu semuanya ke Surabaya. Semuanya. Betul, gitu. bongkar Jadi Surabaya baru distribusi. Oke, jadi yang dari Semenanjung ini semuanya ke Port Klang, kemudian dari Port Klang itu dijadikan satu di Surabaya situ, baru Surabaya di pencar-pencar lagi ke seluruh Indonesia gitu. Kalau ke Sumatera itu waktu itu saya pernah ngirim ke Lampung tuh,
kurang lebih 2 bulan. Kalau sekarang nih masa pandemi gini bisa berapa bulan tuh? Masa pandemik sebetulnya tidak banyak pengaruh Kak. Cuma sekarang ini memang beberapa jalur utama ditutup dengan bencana alam, yang itu yang akhirnya membuat delay lagi panjang. Ada lagi banjir. Betul, ya kan. Akhirnya kan jalan-jalan tertutup, akhirnya terbatas lah untuk kontribusi. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan juga kalau kita kirim barang gitu, kita tuh pengen kayak follow up gitu ya, sudah sampai mana nih barang saya? Kayak orang naik pesawat bisa di track gitu pesawatnya sampai mana. Ini bisa nggak barangnya? Sementara kami masih manual, kita buat manual, artinya kita kasih nomor tracking ke customer ketika ambil kotak yang sudah siap. Habis itu kita kasih informasi bahwasannya boleh bertanya di mana posisi setelah 2 minggu. Oke, jadi setelah 2 minggu bisa mau tanya ya, sudah sampai mana gitu ya barangnya. Oke, kita akan terima telepon ya. Jadi untuk Anda yang beruntung, ini masing-masing nanti akan masing-masing atau sendiri-sendiri, nanti satu orang dapat 1 kaos, 1 parfum, 1 pengiriman, atau 1 orang itu akan mendapatkan paket nih, dapat potongan harga, dapat kaos, atau dapat parfum menjadikan 1. Kalau biar lebih merata sih 1 penelpon, 1 hadiah gitu ya. Jadi kalau dapat kaos aja nggak dapat parfum. Betul. Nggak dapat diskon. Atau boleh milih yang mana. Boleh milih hadiahnya yang mana ya. Baik, untuk Anda semua nih kita sudah bisa menerima telepon Anda, apapun pertanyaannya mengenai paket mail, harganya, promosi hebatnya seperti apa. Mungkin kalau kirim 5 kotak dapat diskon lagi gitu kan. Betul. Nah, kita langsung terima telepon nih. Selamat malam. Halo. Malam ya, Mas Anang. Nak tanya nih, paket ini yang bentuknya macam mana? Bentuk paketnya macam mana itu gimana maksudnya? Maksudnya dia macam yang saya kirim hari itu kan sampai 4 bulan ke Sumatera baru sampai kan. Lepas itu yang ini macam mana dia? Paket mail baru ini dengar. Oh iya, memang baru itu aja yang mau ditanya. Tak, lepas itu dia 1 kotak itu ada berbatik berapa kilo kah, atau tak ada apa? Maksudnya bebas kan macam itu. Oke, tanpa timbang gitu ya. Oke, terus pertanyaan ketiga. Kalau ke Aceh sendiri sampai berapa duit, lepas itu berapa hari? Oke. Baik, ini karena sudah nelpon Mas Anang, sebelum dijawab mau milih hadiahnya apa nih? Kaos, parfum, atau potongan harga Rp30 kalau mau kirim barang? Kalau kirim barang mau kaos saja lah. Oh, mau kaos saja kalau gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Anang ya. Baik, silakan dijawab nih Amzar. Kalau ini nih seperti apa sih paket mail ini, baru dengar gitu. Mungkin secara singkat boleh dijelaskan kembali. Okey, kita dah start dalam 2018. Tapi kita bahagian offline lah. Kita akan marketing di luar. Jadinya banyak yang teman-teman tak tahu lagi pasal paket mail ni. So dalam bidang online kita baru lagi. Kita masih sudah ada website dan juga Facebook. Kita dah mula promosi di dalam sana lah, boleh tengok di Facebook. Okey. Kemudian ke Aceh, harganya berapa dan berapa lama sampainya? Aceh itu masuknya ke Sumatera ya berarti. Betul Sumatera. Silakan, harganya berapa? Okey. Mengikut saiz, Sumatera harganya kalau S 240, M 290, L 340 dan juga XL 475 ribu. Berapa lama sampainya ke Aceh? Ke Aceh kurang-kurang lebih kurang 1,5 bulan ke 2 bulan. Maksimal 2 bulan ya. Kemudian tadi maksimal berapa kg? Okey, maksimumnya adalah 75 kilo. 75 kilo untuk ukuran semua saiz. Semua saiz. Oke. Tapi faktanya tidak begitu ternyata. Pastilah. Kan di rumah juga kadang nggak punya timbangan ya. Kita mau nimbangnya gimana gitu. Jadi kalau ada kelebihan kilonya akan ditambah ya biayanya mengikuti. Kalau kita yang di lapangan ngukurnya gampang nggak? Boleh diangkat 2 orang, berarti nanti tidak lebih dari 70 kilo. Oke, tapi orangnya kalau nggak kuat juga sendirian nggak kalau keangkat. yang sudah biasa ngangkat. Oh, udah biasa ngangkat. Gitu. Kalau 2 orang tidak kuat lebih. berarti lebih dari parit 80 kilo. Berarti akan dicas ya, tambahan gitu ya. Oke, baik. Penelpon berikutnya baru mau diangkat, sudah dimatikan. Nanti kita juga akan ke kolom komentar ya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam.
Halo. Halo, Adi. Ini nggak mau ngomong, udah diangkat teleponnya. Kita baca di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan langsung akan kita jawab ya. Dan setiap yang menuliskan komentarnya mengenai paket meal akan mendapatkan hadiah ya. Karena hadiahnya berarti totalnya ada 18 hadiah nih. Kemudian penelpon berikutnya, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Beka. Waalaikumsalam Pak Solihan, silakan apa yang ingin ditanyakan ke paket mail? Paket mail ini saya harap paket mail pihak mas-mas itu bekerja sama dengan paket-paket yang lain, supaya barang itu agak-agak diseragamkan apa yang boleh dikirimkan tadi. Kalau ikut paket mail tadi bagus sangat itu apa yang dikirimkan itu. Kalau paket-paket yang lain yang saya dengar, kadang narkoba pun dimasukkan, apa semua dimasukkan. Sampai dulu saya kirim barang itu sampai ada setengah tahun baru sampai Mbak Ika, sebab ada case yang sebegitu itulah. Oke, jadi apa nih masukannya atau pertanyaannya untuk paket mail? Paket mail saya kalau dengar dari awal sampai itu memang sangat-sangat bagus. Saya pun sangat salut. Saya pun mau mencoba mengikut kiriman paket mail Mbak Ika. Kalau boleh pun saya ingat nanti mau ikut jadi itulah agennya kalau boleh. Oke, bagus juga nih idenya, punya agen lebih banyak mungkin lebih bagus. Betul, kan? Betul. Oke, baik, begitu saja Pak Solihan. Iya Mbak Ika. Oke, mau hadiah apa nih? Kaos, parfum atau diskon Rp30? Kalau boleh itu kaosnya lah, biar kalau saya jalan kemana-mana nanti ada orang tanya. Paket mail itu apa gitu ya? Oke, siap. Terima kasih Pak Solihan. Oke, kalau menurut Pak Solihan itu katanya ada narkoba dimasukkan ke dalam. Memang pernah ada kejadian seperti itu ya? Banyak. Nah, ini juga kalau kita mau kayak di bandara kan ada ininya, screeningnya gitu ya. Kalau ngambil di rumah itu gimana tuh screeningnya untuk di X-ray-nya, untuk lihat apa saja yang di dalam situ? Sementara memang kita itu tadi jadi boleh dikatakan jadi dilema untuk teman-teman kargo. Pertama, kenapa? Ketika barang kita ambil posisi yang sudah di iya, apalagi sudah packing rapi, udah dijahit segala macam, itu gimana? Ketika kita bongkar juga pertama memang customer right, kita tidak punya otoritas atau tidak punya hak untuk membongkar paket yang sudah ditutup. Yang kedua, kalau kita bongkar, kita juga harus nali lagi. Bener. Akhirnya orang memang kamu yang bongkar, kamu yang beresin dong gitu ya. Betulnya memang itu tadi, karena teman-teman di lapangan sudah boleh dikatakan berpengalaman. Banyak ya, akhirnya by feeling aja Kak. Jadi ketika ada teman-teman yang notabene ini kok agak mencurigakan ya. Oh, jadi itu udah kayak polisi di roadblock di jalan ya. Ayo kamu minggir gitu. Betul. Sudah punya insting gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ya silakan aja apapun bisa dimasukkan asalkan tidak mengandung unsur kejahatan, kriminalitas ataupun dadah dan segala macamnya. Karena ketika satu orang bermasalah, satu kotak bermasalah, semua kena dong pasti ya. Oke, kita ada pertanyaan di kolom komentar nih. Kalau kirim barang apa kena periksa bea cukai Pak, dari Muhadi. Bagaimana? Silakan Pak. Silakan Pak. Pak Amzar. Untuk barangan yang bercukai adalah bila barangannya barang yang sama, kuantiti yang banyak. Okey, contohnya macam Milo. Milo katakan 5 kilo ada dalam 10 pieces dalam satu kotak. Barang yang sama lah, maksudnya 5 kilo tu ada 10 pieces. Jadinya bila jadi macam tu mencurigakan dong. Mencurigakan, betul. Mau buka warung. Kalau misalnya Milo 5 kilo 2 pun ya nggak apa-apa lah, itu masih normal gitu. Jadi tidak kena bea cukai asalkan pengiriman barang yang ada di dalam kotak itu tidak mencurigakan. Yaitu kita ngerti lah ya, nggak usah dijelasin lebih detail lagi. Kemudian Muhadi nih kita kasih apa nih? Muhadi karena tadi yang kedua sudah milih kaos, mungkin parfum ya. Parfum boleh. Oke, jadi untuk Muhadi silakan inbox nomor teleponnya ke FB Rasa Radio mendapatkan parfum. Baik, kita nunggu juga telepon Anda lagi nih. Dan kita akan mencari lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, silakan Mas Ridwan. Apa nih yang ingin disampaikan ke paket mail?
Kita sudah dengar tadi penjelasannya ini. Iya. Kalau mau kita kirim barang itu apa diantar dijemput ke rumah atau kita ngantar? Oke, kemudian itu yang pertanyaan pertama. Kedua, apakah kita boleh mengirim barang-barang elektronik seperti handphone, laptop dan lain-lain? Oke, kemudian dan yang ketiga, kalau ongkosnya tadi sudah Sebutkan. udah Kasih ditentukan tahu. Menurut saya keamanan barangnya, Mbak. Oke, mengenai keamanan barangnya ya. Karena selama ini kita kirim barang tak sesuai barang yang kita kirim setelah sampai ke alamat. Memang sampai, walaupun lama, tapi barang-barang itu banyak yang berkurang, kira-kira begitulah, Mbak. Terima berkurang. Kasih. Oke, baik Bapak berkurang. Bang Ridwan mau hadiah apa nih? Diskon, kaos atau parfum? Kalau masalah hadiahnya itu ya kita ikut itu tadi ada pemotongan harga 30%. Ikut diskon ya. Tadi Rp30. Oke, baik. Karena kita kebetulan mau kirim barang ini, Mbak. Oke, baik, terima kasih Bang Ridwan. Silakan langsung dijawab nih. Mungkin Amzar, kalau ke Indonesia bisa kirim elektronik seperti handphone, laptop dan lain sebagainya. Nak ikutkan tak boleh lah. Kalau macam handphonenya dalam ada bateri, jadinya kadang-kadang ada handphone yang tak boleh cabut bateri. Dan juga kita dah terang-terang kita dah tulis di kotak, kita bagi tahu handphone, komputer, laptop memang tak boleh barang Oke, kalau elektronik yang lain boleh ya, seperti blender, mixer boleh, gitu boleh. Ya, microwave gitu. Yang watt kecil. Yang watt kecil, ada maksimal wattnya nggak? Maksimal wattnya itu tadi by feeling aja, Kak. Oke, by feeling juga ya. Feeling. Nah, kemudian pertanyaan Bang Ridwan tadi, kalau sampai ke Indonesia itu barang itu berkurang kuantitasnya gitu. Misalnya dia ngirim Milo 10, kenapa sampai rumah jadi 2? 8-nya kemana nih? Gitu. Itu kadang yang jadi permasalahan teman-teman di kargo, Kak. Karena memang ketentuan barang dibuka atau tidak, diperiksa custom atau tidak, itu kan di luar dari otoritas kami sebagai jasa kargo. Jadi itu tadi di-scan di Surabaya, ternyata kata pihak custom, ini mencurigakan, harus boleh dibuka. Nih, harus dibuka. Terus? Nah, dari situ memang idealnya dan memang harusnya ada. Jadi ketika kotak dibuka itu ada tip atau lakban yang itu ditandai oleh custom oleh bea cukai bahwasanya kotak tersebut diperiksa. Nah, lagi-lagi terlepas dari barang berkurang atau tidak, karena perjalanan di jalan itu ada supir, ada kondektur yang antar barang. Itu tadi kadang memang ada oknum yang nakal lah, lumayan. Tapi kan nggak selalu ya. Tidak. Dan selama ini alhamdulillah Paket Mail sendiri belum ada yang komplain atau ngasih feedback buruk bahwasanya barangnya berkurang. Nah itu adalah jaminan atau juga amanah yang dipercayakan ke Paket Mail akan dijaga menurut dari Paket Mail ya. Jadi dicoba dulu, kalau belum dicoba belum tahu. Ya kan. Jangan menyamaratakan dengan saya dulu pakai yang ini kok begini, ya itu kan yang itu. Pakai dulu Paket Mail begitu ya. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, Mas Adi, silakan, apa nih yang ingin disampaikan? Saya cuma ingin tanya sama petugas Paket mail itu. Iya. Itu harga kotak itu berapa itu? Free kah? Ada harganya gitu. Lalu? Jadi yang S itu berapa, yang M itu berapa, yang L itu berapa, yang XL itu berapa kalau itu kan gitu. Baik, begitu saja. Dari tadi kan nggak dibahas tuh. Baik, mau hadiahnya apa nih? Kaos, parfum atau ongkir? Potongan ongkir Rp30. Iya, Pak, kaos aja. Kaos aja. Terima kasih ya Mas Adi. Nah, ini mengenai kotaknya juga lupa kita bahas ya. Betul. Ini harganya berapa yang S, M, L dan XL? Untuk kotak sendiri memang kenapa kita tidak cantumkan di flyers harga kiriman itu termasuk kotak? Karena kadang ada beberapa teman-teman yang notabene punya kotak sendiri. Punya kotak sendiri. Betul, tapi kan kualitasnya beda dong. Itu tadi, Kak. Jadi kalau kita masukkan di situ nanti jadi agak sedikit
kesulitan. Jadi makanya kita buat asing, kotak dengan jasa pengirimannya. Kotak berapa? Untuk kotak sendiri mulai dari S itu Rp10. Kalau M itu 15, kalau L itu 20 dan XL 20. Oke, jadi L dengan XL sama ya? Sama. 20 juga. 20. Oke, baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana nih? Dengan Pak Pendi di Kajang. Oke, Pak Fendi di Kajang, silakan Pak, apa yang ingin ditanyakan ke paket mail? Itu kalau kirim barang elektronik boleh apa enggak macam itu televisi? Oke. Lagi pun mau kirim itu mesin alat bangunan seperti itu. Apa Pak? Kereta? Apa? Alat bangunan itu alat bangunan, gerenda. Oke. Terus? Drill itu diperbolehkan apa enggak? Oke, lalu? Itu saja. Itu saja. Mau hadiahnya apa nih Pak? Itu potongan harga. Potongan harga. Baik, terima kasih Pak Fendi yang ada di Shah Alam tadi ya. Nah, kalau mau kirim TV, boleh nggak nih Amzar? Nah, ikutkan TV kita boleh hantar, tapi kita kena packing lain lah. Kita kena packing pakai kayu. Oke. Jadinya harganya berbeza lah. Nah, ini dihitungnya bagaimana nih? Dan berapa besar TV-nya yang bisa dikirim? Kalau besarnya kita juga lihat inch-nya berapa. Misalnya inch-nya 50 inch nih. 50 inch biasanya kita memang karena kita kalau yang XL size itu di 35 sampai 40 inch. Kalau di atas itu berarti ada extra charge. Oke. Habis itu kita juga harus packing pakai kayu. Pakai kayu. Ada additional charge-nya. Berapa itu? Additional charge-nya dalam Rp100. Oke. Jadi dari harga yang display ditambah 100. Berarti nggak akan pecah lah ya sampai ke Indonesia. Tapi itu tadi lagi Kak, karena memang itu tadi dianjurkan jangan hantar barang-barang yang mudah pecah. Karena memang ya maaf, mungkin semua kargo juga sama, kita tidak menanggung apa-apa kerusakan. Ada asuransinya nggak sih begitu? Misalnya ada asuransinya supaya kirim TV sampai ke Indonesia nggak pecah, dijamin gitu. Ada nggak seperti itu? Untuk yang kargo sekarang yang kami atau paket mail, kita bisa mengcover asuransi maksimum di Rp200. Rp200 apanya? Dari barang kalau ada. Barang yang harganya Rp200 gitu? Bukan, maksudnya dari satu kotak itu kita alokasikan maksimum untuk cover kalau mungkin ada kehilangan atau kerusakan sampai maksimum Rp200. Maksimum 200 berapapun itu isinya gitu ya. Nah, kalau yang itu asuransi mengenai kotaknya. Kalau tidak sampai, maksimal berapa, setahun? Kalau ini kotak yang tidak sampai barangnya, paketnya di 6 bulan. 6 bulan, oke. Ya nggak lama lah ya, 6 bulan. Kalau misalnya isinya tapi makanan, lagi-lagi Kak, customer Kak. Iya betul. Kalau makanan kan expired nyampe 3 tahun ya. Baik, penelpon. Oh iya, tadi kalau dia ngirim grinder alat bangunan boleh nggak itu? Untuk alat bangunan sendiri memang itu tadi. Kalau ikut rule memang tidak boleh, karena dia watt tinggi kan. Oke, jadi alat bangunan tidak boleh ya. Tapi lagi-lagi kalau memang notabene itu boleh terpakai, bekas masih bisa. Oke, jadi kalau bekas bisa ya. Dipakai aja dulu kan, sebulan 2 bulan dikotor-kotorin. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Malam. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Indri di Damansara. Indri, Facebooknya dikecilkan dulu boleh? Ya. Facebooknya dikecilkan. Dengar dari handphone saja. Oh ya. Oke, kedengeran kan di handphone? Iya. Indri di mana, Indri? Indri di Damansara. Iya, apa yang mau ditanyakan ke paket mail? Ini saya mau tanya, kalau mau ke Lombok berapa ya? Oke. Silakan langsung dijawab saja. Rifki. Ke Lombok. Lombok kita yang L. Yang 515. Oh, 515 itu saya mau ambil kotaknya di mana ya? Nanti bisa WhatsApp ke nomor kami di 0192583775. Oh gitu. Kotaknya diantar, bukan kamu yang ngambil. Oh gitu. Oh iya. Oh gitu. Oh iya. Itu kira-kira berapa lama tuh? Sampai ke Lombok. Berapa lama? Sampai ke Lombok kita estimasi luar Jawa di 1,5 bulan sampai 2 bulan. Oke. Setelah naik kontainer. Oh. Begitu saja, Indri. Iya, terima kasih. Kamu mau hadiah apa nih, Indri? Potongan harga, parfum atau kaos? Ada potongan harga Rp30 atau kamu mau pilih hadiah kaos atau mau pilih parfum?
Parfum aja deh. Parfum aja deh. Oke, terima kasih ya Indri yang ada di Damansara. Jadi ini pertanyaannya mungkin hampir sama ya, berapa cuman karena tadi yang dijelaskan adalah ya ke Jawa segini, ke Sulawesi segini harganya, cuman begitu dia ada di Lombok berapa nanya lagi, itu biasa begitu ya. Lalu baik. Penelpon berikutnya, selamat malam. Halo. Iya, Pak, Facebooknya dikecilkan boleh, Pak? Ya, baik, Kak. Iya, dengan siapa ini, Pak? Nan daripada Ceras, baik. Oke, Pak Nan di Ceras, apa yang ingin ditanyakan ke paket mail, Pak? Kalau kirim wire boleh nggak di alat bangunan juga lah, tepi wire ke apa itu? Kabel ya. Kabel boleh nggak? Kabel juga kategori barang yang tidak boleh dikirim dalam partai banyak. Partai banyak tidak boleh, tapi sedikit boleh. Berapa maksimal? Boleh, berapa meter? 3 gulung nggak, 4 gulung nggak? 4 gulung tuh boleh nggak? 4 gulung mau buat 1 RT, Bu. Iya, itu nggak boleh, Pak, berarti. Tapi itu tadi kadang kita serahkan ke customer dengan catatan ketika kalau ada apa-apa nggak tanggung jawab tidak gitu ya? Pihak paket mail tidak tanggung jawab. Oke. Ya itu lagi, Mbak, yang kedua, biasanya orang Surabaya ini biasanya ya kirim minyak masak, gula, itu boleh nggak? Apapun nggak boleh? Boleh, tapi tidak dalam jumlah yang banyak. Mungkin maksimum 2-3 piece. Oh iya. Oke, ada ya, lagi, itu Pak? Enggak ada, itu aja. Bapak mau hadiah apa nih? Kaos, Pak. Kaos, baik. Terima kasih ya, Pak ya. Oke, nah kalau tadi kabel, saya juga baru kepikiran nih, ternyata ada orang mau ngirim kabel ya. Berserta lampu-lampunya, Kak. Selampu-lampunya. Terus kalau lampu gitu boleh nggak? Lampu itu tadi dengan jumlah yang maksudnya masih kategori wajar dan memang bakal digunakan di sendiri lah. Oke, jadi sebenarnya semuanya tuh boleh, tapi dalam jumlah yang wajar, jumlah yang 1-2 maksimal dan gitu ya. Kecuali dengan kayak barang-barang kayak semacam obat-obatan, suplemen. Iya, obat-obatan, suplemen, vitamin memang, gitu bagaimana? Nanti kenanya di KKM, di Kementerian Kesehatan Malaysia, karena memang ada. Jadi boleh nggak itu obat-obatan? Tidak boleh. Vitamin, suplemen juga tidak boleh ya? Tidak boleh. Oke, ternyata banyak ya barang-barang yang nggak boleh ya. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Halo. Iya, putus-putus teleponnya, Bang. Oke, sekarang sudah bisa. Sudah jelas ya? Iya, sudah jelas. Silakan langsung saja kepada bapaknya lah. Ke paket mail, silakan, Bang. Bapak, saya mau tanya, seandainya kita kirim melalui paket mail nih, agak-agak dibongkar nggak apa barang-barang kita semua itu ya? Oke. Terus ada lagi, Bang Lilizul? Ya, kemudian kalau ke Medan berapa ya? Ke Medan yang ke Medannya gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya? Kemudian kalau mengenai WhatsApp itu tadi, boleh dikirim detailnya, maksudnya price listnya, caranya, yang harganya, barang-barang apa aja yang boleh dikirim gitu kan. Oke, baik. Kalau untuk elektronik bukan TV ya, bukan TV. Apa untuk itu? Untuk elektronik seperti rice cooker oven gitu, boleh ya? Boleh nggak dikirim melalui paket mail? Oke, baik, begitu saja 3 pertanyaan, Bang Lilizul. Iya. Oke, mau hadiah apa ini? Ada hadiah. Ada hadiah kaos, parfum. Hadiahnya apa aja? Kaos, parfum, atau diskon Rp30 untuk pengiriman barang. Kalau tentu untuk kenang-kenangan kaos aja lah ya. Kaos aja. Baik, terima kasih Bang Lilizul. Silakan Amzar dijawab pertanyaannya. Ke Medan berapa? Oke. Ke Medan mengikut saiz Sumatera lah. Dia untuk saiz S RM240, M RM290, L RM340, XL RM475. Oke. Kemudian kalau elektronik, microwave oven gitu boleh nggak? Microwave oven tak disarankan lah. Tak disarankan. Cumanya macam rice cooker yang kecil kan. Mungkin boleh. Oke. Tapi ini semua harus dalam keadaan terpakai ya, nggak boleh baru ya. Terpakai. Kalau misalnya kadang kita suka ngakalin ya, udah dibeli kotaknya dibuang, gabusnya dibuang gitu, kan nggak kelihatan baru tuh. Itu boleh nggak sih kayak gitu? Itu tadi Kak. Berarti
untung-untungan. Nasib-nasiban. Nasib-nasiban, betul. Oke, jadi makanya kita kalau nerima barang di rumah kotaknya sudah seperti dibuka itu karena mereka mencurigai di dalam kotak kita ada sesuatu, betul, gitu ya. Betul. Karena waktu di scanning ternyata ada yang harus diperiksa nih, betul, harus dibongkar, betul, gitu ya. Betul. Begitu sampai rumah difoto sama keluarganya, kok kotaknya hancur sih? Ya, isinya kotaknya terbuka sih gitu, dalamnya udah acak-acakan nih, betul, gitu. Betul, itu betul. Artinya kotak Anda diduga, betul, dicurigai, betul, mengandung sesuatu, betul, gitu, betul, ya. Betul. Oke, itu saya baru paham tuh mengenai itu. Terus ada juga tadi yang nanya dibongkar nggak ya? Karena itu tadi ya, tidak dibongkar kalau tidak mencurigakan, betul, akan dibongkar kalau mencurigakan. Betul. Jadi jangan mengirim sesuatu yang bisa membuat orang custom curiga dengan kotak itu, betul, gitu ya. Betul. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi Fadila. Silakan. Apa yang ingin ditanyakan ke paket mail? Mau nanya kalau pengirim ke Jawa Tengah berapa ya, Mbak? Oke, terus? Kalau misalnya kata nak kirim mesin jahit. Mesin jahit. Oke. Terus? Portable itu boleh tak ya? Oke, terus? Udah rasa macam tu je. Oke, minta hadiah apa nih dari paket mail? Parfum, kaos, atau diskon? Apa ya? Jangan minta mas-masnya, nggak boleh. Parfum ya. Oke. Tak apa, itu kan handsome. Udah punya istri. Oke, terima kasih Umi Fadilah ya. Nah, ini Umi Fadilah nanya ke Jawa Tengah berapa harganya? Ya, kalau ke Jawa Tengah itu ikut size. Kalau yang S di 160, habis itu yang M 200, yang L 250, dengan yang XL 370. Oke, kemudian mesin jahit, bisa nggak itu? Mesin jahit. Ini gara-gara ada acara ini saya jadi kepikiran, jadi tahu ini kenapa orang mau ngirim mesin jahit. Boleh nggak itu? Mesin jahit itu tadi, kadang beberapa item yang notabene memang kita masih ragu, selalu kita informasikan ke customer. Pertama, barang tersebut atau elektronik tersebut sudah terpakai. Kedua, kalau memang boleh dikatakan dibongkar custom atau dikenakan cukai, dan kita memang ada rank estimasi Bapak bayar karena barang bekas kan, mungkin di 200 sampai 500 ringgit. Oke, 200 kalau sampai 500. Ibaratnya customer tersebut mengiyakan, baru kita proses. Ada tanda tangan tidak ketika barang sudah dikirim, barang sudah diterima oleh paket mail, diambil dari rumah customer, customer tanda tangan bahwa menyetujui. Yes, jadi ada hitam di atas, ada term and condition-nya, ngisi. Tapi, gitu ya formulir. Itu pun kondisional, artinya kalau memang tidak dibongkar berarti laki lah, untung lah. Beruntung ya. Baik, penelpon berikutnya, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ratnajer. Siapa? Ratnajer. Ratnajer. Ajis. Siapa sih? Saya nggak jelas deh. Siapa namanya? AJI. Oh, Aji. Oke, Aji di mana, Ji? Ada di Kota Tinggi Johor. Kota Tinggi Johor, silakan. Apa yang ingin ditanyakan ke paket mail? Ya, langsung aja. Saya mau nanya, kira-kira kalau barangan motor itu seperti box motor ya, bisa dipaket nggak? Oke, silakan langsung dijawab. Untuk barangan motor, spare part, kalau memang itu tadi, kalau memang dalam jumlah yang boleh dikatakan kalau dirakit jadi satu motor, tidak boleh. Oh, jadi tuh kamu mau ngirim apa sebenarnya, Aji? Mau ngirim box satu. Box motor itu apa sih box motor? Yang GV. Kawasaki Ninja. Boxnya tuh yang tangki minyaknya gitu? Bukan. Yang plastiknya bagasinya. Pelapisnya. Tapi kalau dirakit jadi satu motor. Iya. Oh, nggak bisa ya, itu ya, nggak bisa. Ya udah gitu aja, Aji. Iya. Haji mau hadiah apa nih? Ada kaos, parfum, atau diskon? Enggak apa-apa, terima kasih. Oh ya udah. Oke, baik, terima kasih nih Aji, ini luar biasa ya. Nggak mau hadiah, pokoknya saya mau nanya aja. Oh, jadi kalau motor itu nggak bisa ya? Kalau dirakit akhirnya
menjadi sebuah motor yang utuh. Tapi kan kalau tadi yang covernya aja gitu juga nggak boleh ya? Kalau covernya itu tadi Kak, karena memang dia ada beberapa kategori, kayak spare part, dia ada izin-izinnya tersendiri. Oke, kalau helm boleh helm boleh. Dan harus terpakai. Oke, ini ada pertanyaan nih, kalau di Perak ada nggak cabang paket mail Pak? Kalau di Perak sementara belum ada. Di Perak belum ada. Betul. Kemudian kita titip Milo. Kalau kirim barang elektronik berupa TV LED atau sebagainya bisa selamatkah? Nah, selamatnya ini mungkin biaya itu bisa ditabung. Selamatnya ini bagaimana nih? Nah, itu tadi yang seperti kita sampaikan dari tadi, memang untuk ibaratnya elektronik yang mudah pecah atau rusak sama sekali tidak kita anjurkan. Oke, baik. Penelpon berikutnya, selamat malam. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana ini, Pak? Dengan Mahmudin, Sedakan Pak Mahmudin. Oke, Facebooknya dikecilkan dulu Pak, suruh temennya kecilkan. Oke, Pak Mahmudin di Sunway, apa yang ingin ditanyakan ke paket mail? Itulah, itu kalau kirim itu genset tuh ya. Kirim apa? Itu enzim lampu kecil itu. Enzim lampu. Macam lelong punya itu. Apa sih Pak? Bapak mau kirim lampu yang bekas? Bukan itu genset mesin. Oh, genset. Yang kecil itu macam lelong. Oh, karena di kampung sering mati lampu ya Pak ya. Iya. Oh, iya. Boleh langsung dijawab, silakan. Kalau untuk mesin genset kami anjurkan tidak Pak. Lampu genset boleh nggak? Lampu itu kalau kita cas begitu mati listrik, lampunya akan nyala sendiri. Ada. Boleh. Itu boleh ya? Itu boleh. Bukan Kak, itu gensetnya. Mesinnya. Pak. Yang kecil itu. Yang kecil boleh nggak? Nggak boleh Pak. Oh, nggak boleh. Oke, Bapak mau hadiah nggak nih dari paket mail? Ada hadiah Kak? Ada hadiah parfum, kaos atau diskon Rp30 untuk pengiriman. Kaos saja Pak. Kaos aja. Kaos sudah habis Pak, masih ada parfum aja ya Pak ya. Atau enggak pengiriman aja diskon Pak. Diskon ya Pak ya, diskon Rp30. Baik, terima kasih Pak. Dan sepertinya kalau kita harus melayani pertanyaan satu persatu di komentar atau telepon tidak akan pernah habisnya gitu ya. Dan mudah-mudahan nih informasi ini bisa membantu teman-teman semua yang ingin mengirimkan barang ke Indonesia menggunakan paket mail. Tadi sudah dijelaskan secara detail. Kalau informasinya mau tahu lagi lebih lanjut bisa WhatsApp ke nomor 0192583775 atau juga bisa untuk mengunjungi Facebooknya paket mail, ada juga Instagramnya, ada juga websitenya ya. Terima kasih sekali kami ucapkan, dan terima kasih juga nih udah ngasih hadiah untuk pendengar-pendengar FB Rasa Radio ya. Selamat malam untuk teman-teman semua, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu ya.